Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mengucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku ini dan udah subscribe YouTube aku ini. Sedikit cerita, 4 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020, aku pernah buat konten di YouTube aku ini. Cuman pada akhir tahun 2024, aku udah gak pernah aktif lagi dan gak pernah ngembangin lagi. Tapi please, di tahun 2025 ini, di awal tahun 2025 ini, aku bakal ngembangin YouTube aku lagi, dan aku bakal aktifin lagi YouTube aku dengan konten-konten yang menarik, tentunya bermanfaat bagi kita semua, dan sebagai motivasi aku biar lebih semangat lagi untuk kontennya. Oke, next video sesuai judulnya, aku bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana caranya jualan di WhatsApp. Cekidot. Yang pertama, kalian harus punya akun WA bisnis atau WhatsApp bisnis ya. Kalau yang belum download, coba download dulu di Play Store. Nah, terus kenapa sih Kak harus WhatsApp bisnis? Kenapa nggak WA biasa aja? Emang ngaruh ya? Nah, perlu kalian ketahui bahwa WhatsApp bisnis itu ditunjukkan untuk orang yang jualan atau orang yang memiliki usaha. Terus kenapa harus pakai WA bisnis juga? Karena di WA bisnis ini udah terdapat fitur-fitur yang mempermudah kita untuk berjualan. Yang kedua, harus perbanyak kontak di WhatsApp. Nah, ini juga ngaruh loh buat jualan kita. Kenapa? Karena ketika kita up status, kalau misalkan kontak kita cuma 30, nanti yang lihat segitu-gitu aja, nggak pernah nambah. Itu pun kalau lihat semua, kalau enggak gimana? Makanya disarankan untuk perbanyak kontak WhatsApp, karena agar produk kalian itu dikenal semua orang. Yang ketiga, kalian harus buat grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp ini juga bisa menjadi sebuah wadah di mana kalian bisa ngasih informasi tentang jualan produk kalian itu melalui grup ya. Tapi dengan catatan, kalian jangan paksa orang untuk masuk ke grup kalian. Yang keempat, jangan spam status jualan. Nah, ini perlu kalian ketahui ya. Karena spam status jualan itu banyak banget orang yang pernah ngalamin, termasuk aku pribadi, sekali up 50 produk, bayangin. Itu kan jadi orang yang lihat, ih apaan sih ini gitu kan. Karena itu nyampah ya. Yang kelima, upload status harus terjadwal. Nah, misalkan nih pagi aku mau upload jam 7 5 produk, nanti siangnya 5 produk, sorenya 5 produknya. Yang keenam, deskripsi produk harus jelas, padat, singkat ya. Nah, kadang kan ada orang yang jualan tapi deskripsinya tuh panjang banget, kayak yang buat cerpen. Nah, itu harus dihindari ya. Jadi kita deskripsinya singkat-singkat aja, yang penting jelas. Yang ketujuh, perhatikan kualitas produk atau foto produk dengan secara real-realnya. Kenapa? Karena itu mempengaruhi produk kita tersendiri. Kalau misalkan produk kita fotonya blur, itu kan tidak menarik ya. Jadi buat video sereal mungkin dan sebagus mungkin, dan fotonya itu harus jelas. Yang kedelapan, upload testimoni dari customer. Nah, biasanya kan kalian itu kalau misalkan ada yang beli, udah aja. Nah, ini tuh nggak boleh. Kalian tuh harus buatin status gitu, harus di up gitu, orang yang udah pernah beli ke kita atau reviewannya, karena itu mempengaruhi produk kita gitu, target pasar kita. Kalau misalkan banyak reviewannya yang bagus, pasti banyak orang juga yang mau beli ke toko kita, seperti itu. Yang kesembilan, japri. Japri ini boleh diterapkan atau tidak, karena japri ini tuh ada plus minusnya juga ya. Plusnya itu misalkan nih di kontak kita itu ada yang suka sama skincare gitu. Oh iya, orang si A ini suka skincare nih gitu, kenapa aku nggak tawarin dia aja ya. Tapi dia nggak ngelihat status aku karena mungkin dia lagi di luar kota atau dia lagi sibuk, lagi apa gitu, makanya aku japri aja. Nah, kalau japri kayak gitu kan mereka juga dengan seenggaknya langsung pas respon ke kita. Untuk minusnya, jangan spam. Nah, itu kadang kan orang kalau ada yang spam japri kayak gitu kan males yang ngeladeninya ya. Jadi jangan spam. Jadi boleh japri tapi sesuai dengan target pasarnya aja. Terus pas respon. Nah, kalian juga harus pas respon tuh sebagai penjual. Karena kan kalau ada yang beli kaliannya nggak pas respon,
males merekanya juga. Jadi harus pas respon biar jualan kalian tuh lancar. Tentu manfaatkan fitur WA bisnis ini karena banyak banget fitur-fiturnya yang mempermudah jualan kita, lebih banyak orang yang beli gitu ya, dari mulai kayak alamatnya atau foto katalognya atau misalkan balas cepat dan lain sebagainya, dan itu mempermudah untuk jualan kita. Segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian, buat kita semua, dan di next video aku bakal kasih tahu konten-konten yang menarik. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dah, bye bye.